Tapi saya adalah kalau bisa dibilang akademisi dari sosial. Saya ngajari ilmu politik segala macam, dan saya hobinya itu memang mempelajari masyarakat. Jadi kalau ini kan susahnya orang Indonesia itu sekarang dengan tingginya keislaman, tapi mereka juga tidak ngerti kira-kira ulama-ulama mana yang ilmunya patut diikuti. Kalau saya jelas, ulama-ulama Indonesia itu kalau misalnya ingin tahu masalah fikih yang dalam, itu bisa tanya ke Ketua PBNU Ki Said Akil, atau misalnya Pak Quraisy Shihab, atau misalnya Gus Mus, atau misalnya Gus Baha. Mereka adalah ulama-ulama yang keilmuannya itu sangat mumpuni. Orang seperti saya tidak bisa ngomong fikih segala macam tanpa mereferensi pada ajaran-ajaran beliau itu. Tetapi misalnya ya, ini kita juga bisa berbeda pendapat. Misalnya saya tidak setuju dengan pendapatnya Pak Quraisy Shihab untuk satu bab. Saya hanya setuju pada Ki Said Akil atau segala macam. Itu wajar selama masih ada koridor-koridor keilmuan yang bisa dipelajari atau bisa dirunut nasab keilmuannya. Itu saya kira tidak masalah. Dan kalau kita lihat berorganisasi itu kan di NU jelas ya, organisasi kita kalau di Indonesia itu ulama-ulama sendiri lebih merujuk kalau misalnya ingin berorganisasi Islam, maka ikutlah NU atau Muhammadiyah. Karena apa? Karena NU atau Muhammadiyah itu organisasinya jelas, memiliki latar belakang keilmuan yang jelas, ulama-ulamanya juga jelas. Walaupun ada friksi segala macam, tapi itu masih dalam koridor ijtihad karena orang-orang berilmu semua. Jadi kalau kita di NU sendiri ada misalnya PBNU, pengurus pusat, ada pengurus wilayah itu yang tingkat provinsi, ada pengurus tingkat kota madya atau kabupaten, itu PC, pengurus cabang NU ya. Di Jepang juga termasuk PCINU, pengurus cabang istimewa NU yang di luar negeri. Di situ nanti ada lagi bawahannya itu. Jadi ada majelis wakil NU, MWNU gitu ya. Dan itu ada ranting. Itu tadi yang majelis wakil NU itu kecamatan. Ada lagi ranting yang tingkat kelurahan segala macam. Jadi untuk mengeluarkan fatwa bagi organisasi sebesar NU itu harus melewati jalur-jalur yang kearifan lokal gitu. Nggak bisa ulama NU itu sembarangan ngetok begitu. Harus katakanlah sesuatu yang akan menjadi kontroversial. Walaupun menjadi kontroversial di satu masyarakat, tetapi mereka akan berguna bagi masyarakat yang lain. Contohnya ada perbedaan fikih antara NU dan Muhammadiyah. Misalnya hukum tentang merokok. Hukum tentang merokok itu menurut Muhammadiyah itu haram, tapi menurut NU itu bisa makruh. Karena apa? Karena yang pertama, ternyata rokok itu banyak manfaatnya juga. Kemudian daerah-daerah pedesaan itu juga banyak yang merupakan buruh tembakau segala macam. Dan kemudian banyak juga warga itu yang memang orang kita itu dalam sejarahnya itu mereka tuh bahagia hanya dengan merokok gitu, nggak perlu dugem segala macam. Kalau ini semua dihilangkan, mereka mau gimana? Dan rokok sendiri juga pembuatannya itu ada namanya rokok kretek, itu adalah obat untuk obat batuk segala macam. Jadi di sini pun Muhammadiyah pun pasti memiliki argumen yang lain. Tetapi kita lihat ya sekarang juga di Indonesia banyak yang rokok juga, walaupun yang nggak rokok juga sedikit-sedikit ada gitu. Tetapi berbeda dengan organisasi-organisasi radikal, mereka tidak memiliki akar.
Mereka banyak sekali organisasi. Kalau misalnya katakanlah dalam satu acara ya organisasi radikal, itu kita akan lihat banyak sekali organisasi-organisasi baru yang nggak jelas, sebenarnya keilmuannya nggak jelas, berapa banyak masanya juga nggak jelas, dan saya lihat ya orangnya itu juga gitu. Jadi apa fungsinya, dan mungkin pastinya tidak terdaftar di situ. Jadi di sini kan kita akan membicarakan dampak FPI setelah dibubarkan.